Selamat datang di channel Baca Berita Viral. Nusantara Indonesia negeri serpihan surga. Baca berita viral, Indonesiaku. Nusantara Indonesia merupakan daratan dan lautan yang sangat luas dari Sabang sampai Merauke dihuni oleh berbagai suku yang beraneka ragam adat dan budaya. Nusantara memiliki peradaban yang sangat maju di zamannya karena didukung oleh kekayaan sumber daya alamnya yang sangat melimpah. Fakta sejarah Nusantara pernah mengalami masa keemasan dari sejak Kerajaan Kutai sampai Kerajaan Mojopahit. Nusantara Indonesia merupakan bumi yang diberkati karena didoakan oleh Nabi dan para wali agar Nusantara Indonesia aman dan sejahtera. Setelah masa kerajaan telah usai dan berganti menjadi masa transisi moderat, maka dibentuklah sebuah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pancasila sebagai dasar negara dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai falsafah atau semboyan, prinsip dasar dari sebuah tatanan bernegara dan berbangsa, sejak didirikannya negara Indonesia dari tahun tanggal 17 Agustus tahun 1945 Indonesia sampai kini mengalami 3 fase. Fase yang pertama, Orde Lama, yang dipimpin oleh seorang presiden yaitu Insinyur Soekarno, di mana Indonesia baru saja merdeka dan traumatis atas penderitaan, penindasan dan perbudakan baik moral maupun material. Ditambah lagi penjajahan kembali oleh sekutu Inggris dan bisa diselesaikan oleh para santri, Kiai dan arek-arek Surabaya, dan sekarang diperingati Hari Pahlawan, 10 November, di luar Jawa ada pemberontakan Kahar Muzakar, dan di Madiun ada pemberontakan PKI, dan dilanjutkan tanggal 31 September tahun 1965 dengan membunuh para jenderal terbaik bangsa dengan sangat kejam. Namun atas semangat cinta tanah air dan doa para wali Nusantara, maka masa-masa tersulit bisa melewati dengan selamat walaupun harus ada yang menjadi korban keganasan PKI para jenderal putra terbaik bangsa. Fase Orde Baru yang dipimpin oleh Presiden Soeharto dan Indonesia mulai fokus pada pembangunan di segala sektor. Akhirnya Indonesia maju cukup pesat, baik itu pendidikan, ekonomi, budaya dan terutama politik sangat dinamis karena keamanan dan kenyamanan terkondisi dengan baik, dan kepemimpinan Pak Soeharto menggunakan prinsip berbangsa dan bernegara dengan mencegah mudorot lebih diutamakan daripada mengambil manfaat. Pemerintahan Pak Soeharto mencegah aktivitas komunis dengan cukup tegas, salah satunya menyelesaikan sampah negara dan agama dengan tangan besi karena mencegah penyakit itu lebih mudah dari mengobatinya. Dan kebijakan Pak Soeharto dalam menyelesaikan sampah negara dan agama sangatlah tepat dan cepat sehingga wibawa negara terjaga dengan baik. Fase ketiga yaitu masa reformasi terjadi pada tahun 1998, di mana masa kebablasan melakukan apapun atas nama demokrasi, hak asasi manusia, agama dan budaya. Di masa transisi dari Presiden Habibie, Gus Dur, Megawati, Susilo Bambang Yudhoyono dan saat ini Jokowi, Indonesia mengalami era reformasi di mana perilaku komunis menjadi budaya baik itu di dunia maya maupun di dunia nyata. Hinaan, cacian, makian, fitnahan, dusta wal hoaks dan segala kebebasan yang dilakukan dari kalangan oleh yang mengaku cucu Nabi, akademisi, mahasiswa, mahasewa, dan faktanya memang kebebasan berbicara di ruang publik dengan menghina, mencaci maki, menebarkan kebencian, dan fakta saat ini memamge begitu adanya. Walaupun Nusantara Indonesia dirusak sumber daya manusianya 350 tahun oleh bangsa lain sehingga rusaknya peradaban budaya dan karakteristik pribumi, sehingga tidak bisa mengelola kekayaan sumber daya alamnya, dan percayalah Nusantara Indonesia akan menjadi mercusuar dunia.
Cintailah negeri sendiri, agar kelak negeri yang indah ini bisa dinikmati anak cucu kita dan ajarkan anak cucu kita juga mencintai negerinya, agar negeri yang diberkati akan menjadi surga bagi penghuninya. Penulis Kamzen Pengasih Demikian info dari kami, semoga bermanfaat. Dukung kami dengan cara, silahkan like, subscribe dan bagikan ke sosmed Anda.